Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Karisma selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami di sini dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi terkait dengan analisis efisiensi keuangan berbasis rantai nilai pada agro sejahtera dalam pengolahan singkong menjadi tapioka. Baik, untuk latar belakangnya, agroindustri singkong menjadi tepung tapioka memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi menurut Hayatullah et al. Pada tahun 2025. Pengolahan singkong menjadi tapioka mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat ketertarikan antar pelaku dalam rantai nilai. Namun, industri tapioka menghadapi beberapa tantangan berupa tinggi biaya bahan baku, produksi, dan distribusi yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Menurut Karima, atau pada tahun 2025 menyatakan bahwa analisis rantai nilai dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber inefisiensi dan peluang peningkatan kinerja. Oleh karena itu, Agrosejahtera perlu melakukan analisis efisiensi keuangan berbasis rantai nilai untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan menurut Riswandi pada tahun 2025. Oke, untuk selanjutnya di sini ada analisis rantai nilai agro sejahtera di mana di struktur nilai rantai nilai singkong menjadi tapioka di sini eh, rantai nilai sendiri digunakan untuk menggambarkan hubungan antar pelaku yang terlibat dalam proses penciptaan nilai suatu produk, mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen, di mana para pelakunya di sini ada petani, petani itu memproduksi dan memasok singkong, lalu ada pabrik pengolahan, di mana pabrik pengolahan ini mengolah singkong menjadi tapioka dan distributor itu untuk menyalurkan produk kepada konsumen. Sedangkan konsumen akhir ini menggunakan dan mengonsumsi konsumen. Nah, terkait peta rantai nilai agro sejahtera sendiri, ada tiga aliran, di mana aliran produksi itu berawal dari petani, ke pabrik pengolahan, ke distributor, lalu tersalurkan ke konsumen akhir. Sedangkan untuk aliran komunikasi itu saling jadi kalau dari petani ke pabrik, terus dari pabrik juga bisa ke petani. Nah, terus dari pabrik pengolahan itu bisa ke distributor, dan distributor itu aliran komunikasinya itu bisa ke pabrik pengolahan. Nah, lalu dari distributor itu bisa ke konsumen akhir, dan dari konsumen akhir juga bisa ke distributor. Jadi saling berkesinambungan gitu. Terus untuk aliran keuangan sendiri, di mana dari konsumen akhir ke distributor, dari distributor ke pabrik pengolahan, dan dari pabrik pengolahan barulah ke petani untuk aliran keuangan sendiri. Nah, di sini ada alur biaya dan penerimaan antar pelaku, di mana eh, komponen pada biayanya sendiri untuk petani itu tidak mengeluarkan biaya, tetapi di pabrik pengolahan singkong, di pabrik pengolahan itu ada pada pembelian singkong biayanya 1.000 per kilo, terus untuk transportasi bahan baku di 200 per kilogram, dan biaya pengolahan itu 1.500 kilogram singkong. Nah, untuk penerimanya sendiri, untuk petani itu dari hasil penjualan singkong sebesar 1.000, sedangkan di pabrik pengolahan itu di penjualan tapiokanya sebesar 6.000 penerimaannya. Nah, lalu untuk distributor sendiri dia mengeluarkan biaya untuk biaya distribusi sebesar 500 per kilogram. Nah, untuk penerimaannya itu dari hasil penjualan tapioka yaitu sebesar 8.000 per kilogram. Jadi, pengolahan dan distribusi ini
merupakan komponen biaya yang paling besar dalam rantai nilai sehingga transparansi biaya dan penerimaan antar pelaku ini masih belum optimal gitu. Jadi sistem keuangan terintegrasi ini perlu untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Lalu selanjutnya ada analisis biaya dan nilai tambah dalam rantai nilai, di mana yang pertama itu adalah ada identifikasi titik biaya, di mana komponennya itu ada pembelian singkong, nilainya itu 1.000 per kilogram, kontribusinya itu mencapai 37,4%. Nah, ada transportasi bahan baku, nilainya itu 200 per kilogram, kontribusinya itu 7,41%. Lalu ada pengolahan di mana nilainya itu ada 1.500 per kilogram. Kontribusinya itu 55,56%. Dan terakhir itu ada distribusi. Nilainya itu sebanyak 500 per kilogram tapioka. Kontribusinya itu 18,52%. Nah, di sini tuh ditotalin dan totalnya itu total nilainya itu di 2.700 per kilogram singkong dan kontribusinya itu di 100%. Jadi biaya terbesar pengelolaannya itu adalah 1.500 per kilogram, di mana tadi 55,56% dari total biayanya. Nah, penyebab tingginya biaya pengelolaan itu diakibatkan karena tenaga kerja, energi dan air, operasional mesin, dan pemeliharaan fasilitas. Nah, mereka juga fokus ke efisiensi untuk proses pengolahan dan distribusinya. Lalu yang kedua ada margin nilai tambah petani. Uraiannya itu terdapat harga jual singkong yang dimana nilainya itu 1.000. Biaya yang dihitungkan itu nggak ada ya. Jadi nilai tambah petaninya itu cuma 1.000. Jadi ini petani itu menciptakan nilai melalui menyediakan bahan baku dan nilai tambah petani itu hanya sebesar 1.000 kilo per singkongnya. Lalu ada margin nilai tambah pabrik, di mana nilai output tapiokanya itu 0,25 dikali 6.000. Hasilnya 1.500, lalu ada biaya pembelian singkong di 1.000, biaya transportasi bahan bakunya 200, biaya pengolahannya 1.500, jadi totalnya itu 2.700. Nah, nilai tambahan pabriknya itu 1.200. Jadi pabrik itu mengalami nilai tambah sebesar negatif 1.200 kilogram per singkongnya itu karena biaya pengolahannya itu lebih tinggi daripada nilai outputnya. Lalu ada margin nilai tambah distributor, di mana harga beli dari pabriknya itu 6.000 per kilogram tapioka. Lalu biaya distribusinya itu 500 per kilogram tapioka, harga jualnya itu ke konsumen 8.000. Jadi distributor ini memperoleh nilai tambah sebesar 1.500 tapioka melalui aktivitas distribusi dan pemasaran hingga produk diterima konsumen akhirnya. Lalu yang terakhir itu ada perbandingan kontribusi kontribusi nilai tambah. eh, Dinilai nilai tambah antara pelaku itu dari petaninya nilainya itu 1.000, dari pabriknya itu minus 1.200, distributornya itu 1.500, jadi totalnya ada 1.300. Lalu dari persentase kontribusinya itu dari petani itu 76,92%, dari pabriknya minus 92,31%, dari distributornya itu 115,39%, jadi totalnya itu ada 100%. Jadi distributor ini memberikan nilai tambah eh, nilai sebesar 1.500 kilo per tapiokanya karena fungsi distribusinya itu yang
dan pemasarannya. Lalu pabriknya itu menjadi titik kritis karena nilai tambah negatif akibat biaya pengelolaan yang tinggi. Petani juga berkontribusi positif melalui menyediakan bahan baku utama. Oke, untuk selanjutnya analisis pembagian margin dan integrasi keuangan. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa rantai nilai singkong itu tuh dari petani, terus transportasi, pabrik pengolahan, distributor sampai ke konsumen. Nah, jadi menghitung kontribusi biaya setiap pelaku dari rantai nilai ini tuh, yang pertama itu dari petani, biayanya itu tuh 1.000 dengan kontribusi 35,40. Terus untuk selanjutnya untuk biaya transportasi biayanya 200, kontribusinya 7,08. Untuk selanjutnya ada pabrik pengolahan biayanya 1.500, kontribusinya 53,10. Distributor itu biayanya 125 dengan kontribusi 4,46. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada simulasi pembagian margin berdasarkan kontribusi biaya dari berbagai pelaku tadi. Bisa kita lihat bahwa kontribusi yang paling besar itu tuh ada di pabrik pengolahan. Namun mereka juga mengalami pembagian margin yang paling minus gitu ya. Untuk karena kontribusi biaya paling tinggi tapi emang kerugian itu paling besar gitu. Terus untuk selanjutnya manfaat integrasi keuangan. Jadi yang pertama itu ada transparansi biaya. Jadi petani itu bisa memahami komponen biaya di setiap rantai nilai. Untuk yang selanjutnya ada tahap transparansi keuntungan. Pembagian keuntungan itu lebih adil gitu berdasarkan kontribusi-kontribusi yang tadi telah dihitung. Terus untuk kemudahan pengawasan, peningkatan efisiensi sama pengambilan keputusan itu lebih cepat. Nah, untuk rekomendasi share reporting ini tuh berfungsi untuk laporan itu bisa dibagikan gitu. Bisa melihat biaya produksi, transportasi, pengolahan, distribusi, penjualan sama dibagikan kayak volume, harga, biaya sama pendapatan persediaan gitu. Nah, ini juga tuh didukung oleh dashboard digital seperti Lockers tuh. Data, nah ini juga tuh share posting tuh manfaatnya tuh datanya tuh real time gitu, jadi akurat, dapat diakses sesuai dengan masing-masing pelaku. Nah untuk yang selanjutnya ini ada peran integrasi keuangan dalam mengurangi konflik. Yang pertama itu meningkatkan transparansi, jadi data dan biaya keuntungan itu nih. Untuk selanjutnya juga meningkatkan kepercayaan, itu bisa mengurangi kecurigaan dan meningkatkan rasa percaya. Itu ada kerjasama lebih baik dari integrasi keuangan ini tuh bisa mendukung efisiensi investasi dan daya saing bersama. Lalu di sini analisis efisiensi distribusi dalam rantai nilai, di mana struktur biaya distribusi sendiri kita asumsikan bahwa di komponen biaya distribusi itu kan totalnya ada 500. Nah, dibagi ada transportasi, penyimpanan, dan tenaga kerja distribusi. Dengan nilai untuk transportasi sendiri Rp300 per kilogram, sedangkan penyimpanan itu Rp100 per kilogram. Nah, untuk tenaga kerja sendiri itu Rp100 per kilogram. Lalu diakumulasikan untuk mendapatkan nilai persentase. Jadi, terus di sini kita bisa tahu bahwa nilai tertinggi itu ada di transportasi gitu kan. Karena dia itu kan katanya jalur distribusinya belum optimal, terus utilisasi kendaraan itu masih rendah, dan koordinasi serta integrasi informasi logistik itu juga belum maksimal, sehingga teknologi digital ini dapat berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya distribusi. Nah, karena kan tadi udah tahu terkait penyebab tingginya biaya distribusi. Nah, lalu ada beberapa strategi distribusi yang berbasis teknologi digital. Di antaranya ada AI route optimization, terus ada e-logistik, ada blockchain traceability, lalu ada real-time tracking. Nah, untuk kelebihannya sendiri, untuk AI itu untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi waktu tempuh
dan biaya transportasi. Terus juga, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya itu membutuhkan data dan sistem pendukung yang memadai. Sedangkan kalau logistik itu kelebihannya meningkatkan koordinasi dan integrasi informasi logistik. Terus kalau untuk kelemahannya itu memerlukan kesiapan infrastruktur digital. Sedangkan untuk blockchain traceability, kelebihannya itu meningkatkan transparansi dan ketelusuran produk. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, biaya implementasinya itu cukup tinggi gitu. Lalu teknologi yang terakhir ada real time tracking. Kelebihannya ini dapat mempermudah pemantauan pengiriman secara langsung. Nah, sedangkan kelemahannya itu bergantung pada jaringan internet dan perangkat GPS. Nah, lalu dari keempat ini, strategi yang paling atau yang direkomendasikan itu yaitu ada AI route optimization, di mana di sini kan biaya yang paling tinggi itu di transportasi ya. Nah, si AI ini tuh dia dapat menentukan rute pengiriman paling efisien, terus juga mengurangi jarak tempuh dan waktu distribusi, serta dapat mengurangi biaya transportasi gitu. Nah, lalu di sini ada dampak dari penerapannya, karena kan biaya distribusi awal itu Rp500 per kilogram gitu. Karena diasumsikan kalau misalnya kita udah pakai AI, itu ada penghematan 10%. Nah, jadi 10% dari 500 itu 50 kan. Jadi 500 dikurangi 50, totalnya 450 itu adalah biaya distribusi setelah efisiensi. Jadi dampak penerapannya itu biaya distribusi dapat turun 10%. Jadi yang awalnya 500 menjadi 450. Nah, hal tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, terus juga pengiriman lebih cepat dan optimal, serta daya saing produknya itu meningkat. Jadi AI route optimization ini menjadi solusi yang sangat efektif gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah simulasi dampak efisiensi distribusi terhadap kinerja keuangan yang dimana dari uraian simulasi pengurangan biaya itu kita menggunakan biaya distribusi sebelum efisiensi itu 500, setelah efisiensi itu kita 450 dan penghematannya itu sebesar 50. Jadi penghematan biaya distribusi sebesar 50 per kilo dapat memberikan manfaat langsung bagi distributor maupun keseluruhan rantai nilai. Yang dimana semakin rendah biaya distribusi yang dikeluarkan, maka semakin besar juga peluang peningkatan keuntungan yang didapat dan diperoleh oleh pelaku usaha. Dan dampak efisiensi terhadap margin keuntungan di mana uraiannya harga jual distributor sebelum efisiensi itu ada 8 dan setelah efisiensi itu tetap 8. Dimana harga beli dari pabrik itu sebelum efisiensi 6 dan setelah efisiensi tetap 6 dan biaya distribusi sebelum efisiensi itu 500 dan setelah efisiensi itu adalah 450 dan margin keuntungan sebelum efisiensi ada 15 dan setelah efisiensi itu adalah 155 di mana peningkatan margin keuntungan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi distribusi dapat memperbaiki kinerja keuangan distributor tanpa harus meningkatkan harga jual produk juga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi distributor. Kondisi ini juga dapat memperkuat daya saing rantai agro sejahtera secara keseluruhan. Lalu skenario-nya itu adalah harga tetap ketika harga jual 8.000 maka dampaknya keuntungan distributor meningkat. Lalu ketika harga diturunkan menjadi 7.950 maka dampaknya adalah daya saing dan potensi penjualan meningkat. Secara keseluruhan, efisiensi distribusi memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan agro sejahtera yang dimana pengurangan biaya distribusi tidak hanya meningkatkan margin keuntungan tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan strategi harga yang sesuai dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar. Baik, untuk selanjutnya implikasi manajerial dan pengembangan atau nilai terintegrasi. Yang pertama itu ada implikasi bagi agro sejahtera.
yang dimana hasil analisis itu menunjukkan total biaya rantai nilai sebesar 2.825 per kilo, lebih tinggi dari nilai output sebesar 2.000 per kilo, sehingga terjadi kerugian 825 per kilo singkong. Lalu tahap pengolahan menjadi titik kritis karena menyumbang biaya terbesar sebesar 53,10% dan menghasilkan nilai tambah negatif yaitu 1.200 per kilo. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui optimalisasi proses produksi, peningkatan rendemen tapioka, dan juga pengurangan kehilangan bahan baku. Lalu penerapan AI route optimization, optimization berpotensi menurunkan biaya distribusi sebesar 10%, yang dimana dari 500 kilo menjadi 450 per kilo. Dan efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan margin keuntungan, daya saing, dan profitabilitas perusahaan. Di sini juga terdapat tabel implikasi manajerial yang dimana yang tadi sudah dijelaskan kerugian rantai nilai sebesar 825 per kilo itu implikasinya efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua itu biaya pengolahan terbesar sebesar 53,10% itu implikasinya optimalisasi proses produksi. Lalu yang ketiga nilai tambah pabrik negatif sebesar minus 1.200 per kilo itu menekan biaya dan meningkatkan output. Lalu yang keempat, biaya distribusi tinggi sebesar 500 per kilo, implikasinya optimisasi logistik berbasis teknologi. Dan yang terakhir, untuk inovasi keuangan belum terintegrasi, untuk implikasinya implementasi sistem keuangan yang terintegrasi. Lalu untuk penguatan kolaborasi antar pelaku rantai nilai, di sini efisiensi rantai nilai memerlukan sinergi antara petani, pabrik, dan juga distributor. Lalu untuk koordinasi dilakukan melalui kontrak kemitraan, standar kualitas, dan jadwal pasokan yang jelas. Pertemuan rutin dan berbagi informasi pasar membantu meningkatkan efisiensi operasional dari petani, pabrik, dan distributor. Lalu untuk penerapan share reporting meningkatkan transparansi biaya penerimaan dan juga margin. Lalu yang terakhir, kolaborasi yang baik dapat mengurangi konflik serta meningkatkan kepercayaan antar pelaku. Lalu untuk tabel sendiri ini, pelaku petani itu sebagai penyedia singkong dan bentuk kolaborasinya sendiri sebagai kontrak pasokan dan juga standar kualitas. Lalu untuk pelaku yang kedua yaitu pabrik berperan sebagai pengolah singkong menjadi tapioka untuk kolaborasinya itu pembinaan petani dan juga transparansi harga. Lalu yang ketiga distributor perannya penyalur produk dan kolaborasinya berbentuk berbagi informasi permintaan pasar. Lalu untuk pelaku yang terakhir yaitu seluruh pelaku berperan memiliki mitra rantai nilai dan kolaborasinya itu share reporting dan koordinasi berkala. Lalu yang terakhir yaitu arah pengembangan sistem keuangan dan logistik terintegrasi yaitu ada beberapa jangka. Yang pertama itu jangka pendek di mana digitalisasi penyatatan keuangan dan penerapan share reporting untuk meningkatkan transparansi biaya dan penerimaan. Lalu untuk yang kedua yaitu jangka menengah di mana implementasi logistik untuk memperkuat koordinasi dan juga pemantauan distribusi. Jangka panjang yaitu penerapan AI route optimization, blockchain traceability, dan supply chain management terintegrasi. Dan untuk integrasi sistem pendukung efisiensi itu operasional, transparansi, dan juga perlanjutan rantai nilai. Untuk tabel juga di sini ada 3 jangka waktu. Yang pertama itu jangka pendek, di mana programnya itu digitalisasi penyataan keuangan, manfaatnya sendiri itu sebagai transparansi biaya dan penerimaan. Lalu untuk jangka pendek yang kedua itu implementasi share reporting, yang dimana manfaatnya itu mengurangi asimetri informasi. Lalu untuk jangka menengah itu programnya logistik, yang dimana manfaatnya meningkatkan koordinasi distribusi. Lalu untuk jangka panjangnya programnya itu bernama AI Route Optimization, yang bermanfaat sebagai menurunkan biaya distribusi minimal 10%. Lalu untuk jangka panjang yang kedua, program itu bernama Blockchain Traceability, untuk manfaatnya sendiri ini sebagai transparansi rantai pasok dan transaksi. Dan jangka panjang yang terakhir yaitu bernama Supply Chain Management terintegrasi, dan manfaatnya sendiri itu sebagai efisiensi dan keberlanjutan rantai nilai. Oke, untuk kesimpulannya di mana analisis menunjukkan bahwa biaya terbesar dalam rantai nilai agrosejahtera berada pada tahap pengolahan sebesar 1.500 per kilo, sehingga menjadi fokus utama dalam peningkatan efisiensi. Distributor menghasilkan nilai tambah sebesar 1.500 per kilo
Sedangkan pabrik mengalami nilai tambah negatif yaitu minus 1.200 per kilo akibat tingginya biaya produksi. Penerapan integrasi keuangan, penguatan kolaborasi antar pelaku, dan digitalisasi logistik seperti AI route optimization berpotensi menurunkan biaya distribusi hingga 10% sehingga dapat meningkatkan profitabilitas, daya saing, dan keberlanjutan perusahaan. Untuk sarannya, perlu adanya fokus pada efisiensi pengolahan dan distribusi sebagai komponen biaya terbesar dalam rantai nilai, di mana perlu ditingkatkan efisiensi produksi melalui optimalisasi proses, produktivitas tenaga kerja, dan juga pemanfaatan teknologi. Dan perlu penerapan shared reporting untuk meningkatkan transparansi dan koordinasi antar pelaku rantai nilai, di mana perlu juga diperjelas pembagian biaya dan keuntungan guna mengurangi potensi konflik antar pelaku, implementasi route optimization dan sistem distribusi digital untuk menekan biaya logistik serta meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut selanjutnya kepada pembahasan terkait dengan analisis pemanfaatan finansial teknologi atau fintech dalam pembiayaan agribisnis jagung pada mitra tani farm. Oke, di sini untuk latar belakang sendiri, sektor pertanian ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Nah, namun petani masih menghadapi keterbatasan akses permodalan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan belum optimalnya pengembangan usaha. Nah, khususnya pada komoditas jagung yang membutuhkan biaya produksi yang cukup besar. Sehingga kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan antara kebutuhan petani dan kemampuan lembaga keuangan konvensional dalam menyediakan kredit secara cepat dan fleksibel. Nah, lalu untuk perkembangan finansial teknologi sendiri menjadi solusi alternatif melalui skema crowdfunding dan peer-to-peer lending yang menghubungkan petani dengan investor secara digital. Nah, salah satu contohnya adalah Tanifund yang pada tahun 2020 ini menyalurkan pendanaan sebesar 89,2 miliar untuk 243 proyek pertanian. Jadi meskipun memberikan peluang peningkatan inklusi keuangan, implementasi fintech, agribisnis tetap memiliki resiko seperti gagal bayar, gagal panen, dan dampak ketidakpastian ekonomi. Jadi oleh karena itu diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan keberlanjutan sistem pembiayaan pertanian. Nah, di sini ada profil Mitra Tani Farm, di mana profilnya sendiri terdiri dari kelompok petani. Mitra Tani Farm ini merupakan kelompok petani jagung yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah. Mengelola lahan kurang lebih 100 hektar, yang fokusnya itu pada budidaya dan produksi jagung. Kegiatan usaha taninya ada pengadaan benih unggul, pemupukan dan pestisida, pengendalian hama dan penyakit, serta proses panen hasil produksi. Nah, lalu kebutuhan modalnya itu untuk apa? Untuk benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja operasional, modal relatif, dan modal yang relatif besar tiap musim tanam. Nah, lalu kondisi pembiayaan saat ini itu gimana? Modalnya itu tidak mencukupi, terus akses pembiayaan konvensional masih terbatas, sehingga butuh dana yang cepat dan fleksibel. Solusinya ya tadi menggunakan fintech dan uh, untuk mendukung keberlanjutan produksi jagung. Nah, lalu skema pembiayaannya sendiri melalui Tanifund itu uh, fokus pada fintech crowdfunding, di mana layanan pendanaan yang mempertemukan petani dan investor secara digital. Alternatif ini tuh lebih cepat dibanding kredit konvensional. Jadi kalau Tanifat sendiri adalah platform khusus untuk pembiayaan pada sektor pertanian. Nah, mekanisme pembiayaannya sendiri itu karena kan kebutuhan modal sekitar 500 juta untuk 100 hektar lahan jagung. Nah, dana ini dihimpun dari kurang lebih 1.200 investor dalam waktu 14 hari. Nah, dana ini digunakan untuk membeli benih, pupuk,
dan lain-lain, sehingga proses penghimpunan dana dilakukan secara digital. Nah, lalu skema pengembaliannya kayak gimana? Yaitu dilakukan setelah panen. Nah, sistemnya itu ROI 12% dengan investor menerima modal dan juga keuntungan. Sistem bagi hasil juga berbasis keberhasilan usaha tani. Terus resikonya yang pertama, fintech ini tuh memudahkan akses modal tetapi memiliki resiko yang tinggi. Nah, resiko utamanya gagal bayar, akibat gagal panen, cuaca ekstrim, hama, dan juga fluktuasi harga. Terus juga pandemi COVID berdampak pada keterlambatan pengembalian dana, sehingga diperlukan transparansi data usaha tani untuk menjaga kepercayaan investor. Nah, teknologi ini berperan dapat untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas transaksi, di mana skemanya itu berawal dari investor, lalu dikumpulkan di platform Tanifan, disalurkan ke mitra tani farm, digunakan untuk budidaya jagung, lalu nanti panen dan penjualan hasil. Dari hasil panen tersebut dikembalikan, ada pengembalian modal dan juga ROI 12% yang nantinya disalurkan ke investor. Oke, untuk selanjutnya analisis perbandingan biaya modal antara Tanifan dan juga KUR. Yang pertama itu perhitungan biaya modal melalui Tanifan, yang dimana mitra Tanifam ini memperoleh pembiayaan sebesar 500 juta melalui Tanifan untuk budidaya jagung seluas 1 hektar dengan ROI 12% per musim tanamnya. Lalu untuk perhitungan sendiri, yaitu biaya modal sama dengan 500 juta dikali 12% sama dengan 60 juta. Lalu untuk total pengembalian sendiri, 500 juta ditambah 60 juta menghasilkan 160 juta. Jadi untuk tabel sendiri ini tadi, dana pembiayaan itu sebesar 500 juta, ROI 12%, biaya modalnya sebesar 60 juta, dan total pengembaliannya sebesar 560 juta. Jadi untuk kesimpulan sendiri, Tanifa memberikan akses pendanaan yang cepat dan juga mudah dengan biaya modal sebesar 60 juta per musim tanam. Untuk perhitungan yang kedua yaitu biaya modal melalui KUR Bank BRI, yang dimana mitra tani farm ini memperoleh pinjaman sebesar 500 juta melalui KUR Bank BRI dengan 3% untuk periode 6 bulan atau setara dengan 6% per tahunnya. Lalu untuk perhitungan sendiri, biaya modal sama dengan 500 juta dikali 3% menghasilkan 15 juta. Lalu untuk total pengembalian ya, 500 juta ditambah 15 juta menghasilkan 515 juta. Lalu untuk tabel sendiri ini tadi ya pinjaman itu sebesar 500 juta, lalu untuk suku bunga KUR selama 6 bulan itu 3%, untuk biaya modal itu sebesar 15 juta, dan total pengembalian itu sebesar 515 juta. Untuk sebenarnya sendiri, KUR ini memberikan biaya modal yang relatif rendah, yaitu 15 juta untuk satu musim tanam sebanyak 6 bulan. Lalu untuk analisis perbandingan biaya modal dan rekomendasi pembiayaannya, yang dimana Kurbair ini memiliki biaya modal sebesar 45 juta lebih rendah dibanding dengan Tanifan. Lalu untuk Tanifan ini lebih unggul dalam kecepatan pencairan dana dan proses digital dibanding dengan KUR BRI. Lalu untuk yang ketiga, KUR BRI lebih murah tetapi memerlukan persyaratan administrasi yang lebih ketat. Dan untuk rekomendasi pembiayaan sendiri, yaitu KUR BRI direkomendasikan sebagai sumber pembiayaan utama karena biaya modal lebih rendah sehingga meningkatkan keuntungan usaha. Lalu untuk rekomendasi yang kedua, yaitu Tanifan dapat digunakan sebagai alternatif ketika petani membutuhkan dana cepat atau mengalami kendala akses perbankan. Lalu yang terakhir, yaitu kombinasi KUR dan Tanifan dapat meningkatkan fleksibilitas permodalan dan juga mendukung keberlanjutan dari usaha tani jagung ini. Oke, Oke, untuk selanjutnya di sini ada analisis cash flow selama 6 bulan untuk si jagung ini. Jadi ini tuh analisis cash flow, kita bisa lihat seperti yang tadi udah dijelaskan juga, inflow-nya itu tuh ada dari dana investasi, eh, itu pokoknya dana investasi 500 juta, terus ada pendapatan panen sebesar 700 juta. Ini cash flow selama 6 bulan, terus outflow-nya juga ada benih 100 juta, pupuk dan pestisida 150 juta, tenaga kerja rawat tanam itu tiap bulannya keluar untuk tenaga kerja panen untuk di akhir periode.
Selanjutnya ada biaya transportasi hasil panen, biaya operasional, dan pembayaran kur. Jadi ini tuh disesuaikan karena tadi direkomendasikan menggunakan pembiayaan kur. Jadi untuk di bulan ke-6 itu tuh pengembalian dana sebesar 515 juta. Namun ini bisa disesuaikan jika menggunakan crowdfunding yang Tani Hub itu disesuaikan dengan bunga yang mereka sudah eh, ini kesepakatan mereka. Terus untuk saldo akhir untuk pembiayaan kur ini tuh sebesar 285 juta. Inflow terbesar ini tuh berasal dari pendanaan dan pendapatan pada panen bulan ke-6. Nah, outflow utamanya itu terjadi di bulan pertama karena emang kebutuhan awal produksi gitu. Serta di pelunasan di bulan ke-6. Saldo akhir ini tuh menunjukkan ketersediaan kas yang cukup untuk menjalankan operasional hingga panen dan pelunasan kewajiban dari si petani tersebut. Lalu selanjutnya ada simulasi crowdfunding dan tokenisasi berbasis blockchain pada pembagian agribisnis jagung mitra tani farm. Yaitu yang pertama itu pada bagian perhitungan kontribusi investor. Kebutuhan modal usahanya itu sebesar 500 juta. Berhasil dihimpun dari 1.200 investor melalui platform Vintage Agribisnis. Dari perhitungan tersebut, rata-rata kontribusi setiap investornya itu adalah sekitar 416.667. Hal ini menunjukkan bahwa crowdfunding memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pertanian, meskipun dengan modal yang relatif kecil. Lalu selanjutnya pada bagian simulasi tokenisasi investasi, setiap investasi dikonversi menjadi token digital dengan nilai satu tokennya itu sebesar 100.000 dengan kebutuhan dana 500 juta. Maka diterbitkannya sebanyak 5.000 token. Sistem ini membuat kepemilikan investasi menjadi lebih transparan karena setiap investor memiliki jumlah token sesuai nilai investasinya. Lalu pada bagian dividen dan hak klaim investor digunakan asumsi tingkat keuntungan atau ROI sebesar 200%. Dengan demikian, setiap tokennya itu menghasilkan dividen sebesar 12.000 setelah panen. Semakin banyak token yang dimiliki investor, maka semakin besar juga dividen dan total hak klaim yang diterimanya. Lalu yang terakhir itu pada bagian potensi penerapan blockchain pada agribisnis. Teknologi blockchain ini pada peningkatannya transparansi penggunaan dana, mencatat seluruh transaksi secara permanen, memudahkan monitoring investasi secara real time, serta memungkinkan pembagian keuntungan secara optimal melalui smart konkret. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan investor itu terhadap pembiayaan agrobisnis dapat meningkat. Oke, selanjutnya kita ke analisis SWOT dari Financial Teknologi Agribisnisnya, yang dimana ada faktor strength atau kekuatan untuk menganalisis akses pendanaan lebih cepat, proses pengajuan lebih mudah, menjangkau banyak investor, meningkatkan inklusi keuangan petani, serta tidak memerlukan prosedur perbankan yang rumit. Lalu lanjut kepada weakness atau kelemahannya, mana analisisnya. Literasi digital petani masih rendah, ketergantungan pada teknologi dan internet, serta tingginya risiko usaha pertanian yang dapat memengaruhi pengembalian investasi. Selanjutnya kepada opportunities atau peluang, analisisnya pertumbuhan sektor finansial teknologi dan agribisnis digital, meningkatnya minat investor terhadap investasi berbasis pertanian, serta peluang penerapan blockchain untuk meningkatkan transparansi transaksi. Untuk dari threats-nya atau ancaman, menganalisis risiko gagal bayar atau default, fluktuasi harga komoditas, gagal panen akibat cuaca dan hama, serta perubahan regulasi yang dapat memengaruhi operasional platform finansial teknologi. Kita kepada strategi pengembangan dan keberlanjutan dari finansial teknologi itu sendiri.
di mana ada empat. Yang pertama itu untuk meningkatkan transparansi usaha tani. Nah, ini tuh harus dilakukan karena strategi pengembangan ini akan sangat berkelanjutan dan perlu adanya peningkatan transparansi dari usaha tani itu sendiri. Selanjutnya, perlu menerapkan teknologi blockchain dan juga smart contract agar realisasi dari adanya digitalisasi teknologi dalam pertanian itu bisa benar-benar dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan dari finansial teknologi itu sendiri. Selanjutnya ada untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nah, ini juga diperlukan karena dalam menjalankan strategi pengembangan dan keberlanjutan ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh satu pihak, makanya perlu ada kolaborasi antar pemangku kepentingan atau beberapa pihak agar strategi itu bisa benar-benar dijalankan. Selanjutnya, perlu ada peningkatan perlu ada peningkatan literasi keuangan dan digital petani petani yang dimana hal ini tuh bisa menjadi salah satu strategi yang memang sangat berdampak gitu loh bagi agribisnis atau pertanian di Indonesia itu sendiri. Kesimpulannya, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan Tanifan memiliki skema ROI 12% dengan akses yang lebih cepat, sedangkan KUR Bank BRI memiliki bunga lebih rendah sebesar 6% per tahun. Namun, dengan proses yang lebih ketat, simulasi arus kas membuktikan bahwa pencatatan digital memudahkan pengelolaan keuangan usaha tani jagung secara sistematis. Mekanisme crowdfunding dan tokenisasi berbasis blockchain memungkinkan pembiayaan dilakukan secara kolektif dengan sistem yang lebih transparan melalui pembagian token dan hak klaim investor, di mana finansial teknologi juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan petani dengan memperluas akses pembiayaan. Oleh karena itu, keberlanjutan dari finansial teknologi agribisnis perlu didukung oleh transparansi, literasi digital, teknologi blockchain, dan juga kolaborasi dengan karena untuk sarannya itu sendiri, Mitra Tani Farm perlu meningkatkan pencatatan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital agar pengelolaan pembiayaan lebih transparan lagi. Selain itu, penyelenggara finansial teknologi perlu memperkuat manajemen risiko dan keamanan transaksi. Dukungan pemerintah melalui edukasi literasi keuangan digital dan regulasi yang mendukung juga diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pembiayaan agribisnis berbasis finansial teknologi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.